Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-343. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kupolo dan Kupito pun sama sekali tidak menegurnya. Bahkan mereka pun kemudian berpaling pula memandang ke arah lain. Sejenak kemudian Ki Argojoyo telah masuk kembali ke dalam biliknya. Namun pertemuannya dengan kakaknya menjadikannya semakin menyadari diri. Meskipun perlahan-lahan namun pasti bahwa Ki Argojoyo merasa bahwa tidak ada jalan lain daripada menundukkan kepalanya kembali di hadapan kakaknya itu, baik sebagai seorang saudara muda maupun sebagai seorang warga tanah perdikan Menoreh. Ki Argojoyo mengangkat wajahnya ketika ia mendengar Pandanwangi berkata, "Silahkan Paman, aku minta diri untuk menemui Kakang Sidanti." "Oh," Ki Argojoyo menjawab, "Baiklah, mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar seperti yang diharapkan oleh ayahmu. Sekali lagi aku menyampaikan terima kasih atas kemurahannya. Tetapi aku pun berpesan agar orang-orang asing itu segera diusir dari tanah ini. Mereka akan menjadi benalu yang memuakkan apabila mereka dibiarkan untuk tetap berada di atas tanah ini." Pandanwangi mengerutkan keningnya. "Maksud Paman?" Ia bertanya. "Orang-orang gila itu, Swandaru, Agung Sedayu, gurunya dan orang-orang lain yang datang bersamanya, termasuk perempuan muda itu pula." Pandanwangi menarik nafas, tetapi ia tidak menjawab. Yang dikatakannya kemudian, "Silahkan Paman beristirahat. Aku akan menemui Kakang Sidanti." Argojoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia melangkah ke pembaringannya di dalam bilik yang gelap dan lembab itu. Sejenak kemudian, pintu bilik itu pun tertutup kembali. Argojoyo merasa bahwa kini ia kembali terpisah dari dunia di sekitarnya. Dunianya adalah ruangan yang sempit, gelap dan lembab pula. Dunia yang sama sekali tidak berarti apa-apa itu. Ia mengangkat kepalanya ketika ia mendengar pintu biliknya diselarak dari luar. Dan ia berdesah ketika ia mendengar suara Kupolo. "Aku akan menungguinya." "Jagalah ia baik-baik," pesan Pandanwangi. "Tentu, aku akan menjaganya baik-baik." Sejenak kemudian tidak terdengar apa-apa lagi. Sepi. Agaknya Pandanwangi telah pergi meninggalkan pintu biliknya. Sebenarnya lah bahwa Pandanwangi telah pergi dengan hati yang berdebar-debar. Ia menuju ke bilik kakaknya. Terasa sesuatu yang lain, dan gadis itu sadar bahwa kakaknya Sidanti itu memang bersikap lain dari pamannya, Ki Argojoyo. "Aku akan mencoba melunakkan hatinya," katanya di dalam hati. Namun demikian Pandanwangi sendiri masih ragu-ragu apakah ia akan berhasil
Agaknya hati si Danti benar-benar sudah mengeras, sekeras batu hitam. Tetapi kami harus berusaha. Keputusan terakhir terserah kepada ayah. Ia berbicara kepada dirinya sendiri. Di muka pintu ruangan tengah ia menjadi ragu-ragu sejenak. Ia masih melihat gembala tua itu duduk di antara penjaga bilik si Danti. "Marilah, Nger." Gembala itu mempersilahkan. Pandan Wangi maju beberapa langkah, kemudian katanya, Kiai, aku mendapatkan perintah dari ayah untuk membawa Kakang Sidanti menghadap sekarang. "Sekarang?" bertanya gembala itu. Iya, ayah ingin menyelesaikan pembicaraan ini sama sekali. Kemudian ayah akan segera dapat menyusun rencana untuk tanah perdikan ini. Rencana yang segera dapat dikerjakan dan rencana yang akan dikerjakan kemudian. Gembala tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Pembicaraan antara Ki Argopati dan si Danti pasti akan merupakan peristiwa yang cukup penting. Sementara itu, ia tidak melihat Ki Samekto dan Ki Kerti pula. Karena itu, Berkata Pandan Wangi kemudian, aku akan menemui Kakang Sidanti sekarang. "Ya, silakan," berkata orang tua itu. "Tetapi, apakah Angger melihat Ki Samekto dan Ki Kerti?" Mereka berada di antara para pengawal. Mungkin sekarang mereka sedang nganglang atau melihat-lihat apapun. "Apakah mereka tidak dipanggil oleh Ki Argopati?" Kali ini tidak. Gembala itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, "Kalau begitu, silakanlah. Tetapi berhati-hatilah." Aku adalah adiknya. Aku mengenal tabiatnya sejak kanak-kanak. Gembala itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Agaknya Pandan Wangi sama sekali tidak dapat melepaskan hubungan yang telah mengikatnya sejak ia dilahirkan. Sebagai dua orang anak yang dilahirkan oleh ibu yang sama, maka Pandan Wangi tetap merasa sebagai seorang adik dan si Danti adalah seorang kakak. Pergaulan mereka di masa kanak-kanak pun agaknya membekas terlampau dalam di hati gadis itu. Pandan Wangi pun kemudian melangkah perlahan-lahan mendekati ujung ruangan itu. Di muka pintu bilik si Danti, Pandan Wangi menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi ia berusaha menindas setiap perasaan yang telah menghambatnya. Sekasar-kasar Kakang Sidanti, ia tetap kakakku. Ia masih berusaha menolongku justru di permulaan pertentangan antara ayah dan Kakang Sidanti itu. Sedang Kakang Sidanti sadar bahwa aku pasti akan berpihak kepada ayah. Ketika Pandan Wangi maju semakin dekat, maka seorang pengawal telah mendekatinya dan berkata, "Apakah pintu akan dibuka?" Iya, jawab Pandan Wangi. Pengawal itu pun kemudian maju ke depan pintu. Perlahan-lahan ia meraba selaraknya dan perlahan-lahan ia mulai menarik. Namun demikian dadanya menjadi kian berdebar-debar. Berbagai bayangan melonjak di kepalanya. Bagaimana kalau tiba-tiba saja pintu ini menyentak terbuka, kemudian sebuah pukulan melayang ke wajahnya, sehingga ia menjadi pingsan. Oleh angan-angannya sendiri, maka tangannya menjadi semakin gemetar. Ketika selarak itu telah terlepas, maka tiba-tiba selarak itu seakan-akan meloncat dari tangannya dan jatuh berderak-derak di lantai.
Semua orang terkejut karenanya, lebih-lebih lagi adalah orang itu sendiri, sehingga ia meloncat beberapa langkah surut sambil menarik pedangnya. "Hei, kenapa kau?" bertanya kawannya. Ketika ia menyadari keadaannya, maka wajahnya menjadi merah padam. Tersipu-sipu ia menyarungkan pedangnya kembali sambil melangkah maju. "Kenapa kau, he?" bertanya Pandanwangi. Tidak apa-apa," jawab pengawal itu. Tetapi hatinya masih tetap berdebaran. Ketika kemudian Pandanwangi perlahan-lahan membuka pintu, pengawal itu menekan nafasnya. Namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Ketika dari sela-sela pintu yang mulai terbuka itu ia melihat si Danti duduk saja di pembaringannya. Bahkan berpaling pun tidak, seakan-akan ia tidak mendengar pintu itu terbuka dan adiknya melangkah masuk. "Kakang," desis Pandanwangi kemudian. Tanpa berpaling si Danti bertanya, "Kenapa kau kemari?" Pandanwangi tidak segera menyahut. Selangkah ia maju. Ditatapnya wajah kakaknya yang muram dan gelap itu. Rambutnya yang kusut dan ikat kepalanya yang tersangkut di lehernya. Terasa dada Pandanwangi tergetar. Setiap kali ia melihat kakaknya itu, dikawani oleh beberapa orang pengawal dan diawasi oleh gembala tua apabila ia pergi ke sumur atau ke pakiwan. Namun ia tidak melihat wajah yang semuram dan segelap itu. "Kenapa?" Suaranya datar. Terasa kesepian yang tajam membakar dada anak muda itu. Ia merasa bahwa kini ia tinggal hidup sendiri. Karena itu, maka setiap orang sama sekali sudah tidak berarti lagi baginya. Juga Pandanwangi. "Kakang," berkata Pandanwangi. "aku perlu berbicara sedikit." "Tidak," jawab si Danti. "Tidak ada yang dapat kita bicarakan." "Tentu ada, Kakang. Soal apapun juga." "Tidak, pergilah, tinggalkan aku sendiri." Pandanwangi mengerutkan keningnya, namun ia maju selangkah. "Kakang, aku ingin berbicara kepadamu. Bukankah aku adikmu?" "Dahulu kau adikku, tetapi sekarang kau sudah berpihak kepada laki-laki tamak itu." Dada Pandanwangi tergetar. Ia memang sudah menyadari bahwa ia seakan-akan berdiri di simpang jalan yang paling sulit untuk memilih arah. Si Danti adalah kakaknya dan Argopati adalah ayahnya. Tetapi sama sekali tidak ada hubungan darah antara Argopati dan si Danti itu. Bahkan sejak dilahirkan, sebuah jurang yang dalam memang telah ternganga di antara keduanya. Betapapun Ki Argopati mencoba menimbuni jurang itu, namun ketika banjir bandang yang dahsyat melanda dari tebing-tebing pegunungan, maka semua lumpur di dalam jurang yang sedikit demi sedikit tertimbun itu telah hanyut kembali seluruhnya, dan jurang itu kini menganga semakin dalam dan semakin lebar. "Kakang," berkata Pandanwangi, apapun yang telah terjadi atas diri kita masing-masing, tetapi ikatan itu tidak akan dapat berubah. Kau dilahirkan oleh Roro Wulan, dan aku pun dilahirkan pula oleh perempuan itu. Kita tidak akan dapat lari dari kenyataan itu, Kakang. Kenyataan bahwa kita seibu, kita adalah kakak beradik. "Aku bukan laki-laki cengeng," suara si Danti meninggi.
Aku tidak mau terbelenggu oleh ikatan-ikatan yang tidak aku kehendaki. Aku tidak minta dilahirkan oleh perempuan yang melahirkan kau juga. Aku tidak pernah menghendaki apapun atas kelahiranku. Justru aku merasa tersiksa bahwa aku telah dilahirkan oleh perempuan yang bernama Roro Wulan itu, karena ia berhubungan dengan laki-laki yang bukan bakal suaminya. Kakang, apakah kau akan ingkar? Bukankah kau yang mengatakan bahwa kita tidak dapat lari dari kenyataan? Dan kenyataan itu mengatakan bahwa perempuan yang bernama Roro Wulan itu telah berbuat keji karena ia berhubungan dengan Ki Tambak Wedi, sehingga aku terlempar ke dunia dengan cacat yang tidak akan terhapuskan. Apakah aku harus berbangga dan berterima kasih atas kejadian serupa itu? Kalau kemudian Roro Wulan itu melahirkan kau juga, justru itu sama sekali tidak aku minta. Si Danti berhenti sejenak, lalu katanya, apakah sekarang aku harus tetap mengikatkan diri pada masalah-masalah dan hubungan yang tidak aku kehendaki itu? Tidak, tidak sama sekali. Aku kini sudah melepaskan diri dari semuanya itu. Aku adalah aku. Aku tidak terikat oleh siapapun. kakang, Suara Pandanwangi menjadi semakin dalam. hatimu menjadi gelap. Kau sudah kehilangan dirimu sendiri, kakang. Di dalam bilik yang sempit ini, aku menemukan diriku. Ya, aku. Aku tanpa orang lain. Aku adalah si Danti. Dan kini suatu kenyataan pula yang menurut kau sebaiknya tidak kita hindari. Bahwa aku adalah aku sendiri. Tanpa kau, tanpa Argopati, tanpa Tambak Wedi, seandainya ia masih hidup. Tanpa Argojoyo dan tanpa Roro Wulan, seandainya ia masih ada pula. Pandanwangi menggelengkan kepalanya, tetapi matanya mulai basah. Tidak, kakang. Tidak mungkin. Kau adalah putra ibuku. Itu tidak akan dapat berubah, betapapun kau membencinya. Betapapun kau menganggap ia perempuan yang paling hina sekalipun. Kau dapat malu kepada dirimu sendiri bahwa kau mempunyai seorang ibu bernama Roro Wulan dan seorang ayah bernama Tambak Wedi. Tetapi kau tidak dapat menghapusnya. Itu sudah terjadi. Kau sudah lahir dan kau adalah kau itu juga. Suara Pandanwangi terpotong oleh isaknya yang seakan-akan menyumbat kerongkongannya. Sejenak ia tidak dapat mengucapkan kata-kata selain suara isaknya yang tertahan-tahan. Si Danti masih duduk di tempatnya. Ia sama sekali tidak berpaling dan beringsut sama sekali. Tatapan matanya yang tajam seakan-akan terpaku ke sudut bilik yang sempit itu. Dengan susah payah Pandanwangi mencoba menahan perasaannya. Dengan susah payah ia membendung air matanya. Tetapi setitik-setitik air mata itu jatuh pecah di atas lantai. Kau hanya akan memamerkan tangismu, geram si Danti kemudian. Pandanwangi tidak segera menjawab. Dengan ujung bajunya ia mengusap matanya yang basah. Kalau kau hanya akan menangis, sebaiknya kau keluar. Tidak, aku tidak menangis. Jawab Pandanwangi terputus-putus. Bohong, kau menangis. Tidak, Air matamu mengalir semakin deras. itu adalah air mata kegadisanku. Tetapi aku tidak mau tunduk pada perasaan itu. Aku harus tetap pada suatu pendirian bahwa kau harus menghadap ayah saat ini. Memang itu bukan ayahmu. Itu adalah ayahku. Tetapi kita bersama-sama adalah putra tanah perdikan ini yang bersama-sama mempunyai tanggung jawab bagi masa depannya. Kau dilahirkan dan dibesarkan di atas tanah ini.
Meskipun kau kemudian pergi ke Tambak-Wedi, ibumu adalah anak tanah ini juga. Kau tidak dapat acuh tidak acuh terhadap masa depan tanah ini. Mungkin orang yang bernama Ki Tambak-Wedi itu, seandainya masih hidup, sama sekali tidak peduli apakah tanah ini menjadi abu atau akan tetap berkembang. Tetapi kau tidak. Kau tidak dapat. Diam! Diam! Bentak si Danti. Kenapa aku harus diam? Marilah kita berbicara tentang diri kita, pendirian kita, sikap kita dan pandangan hidup kita masing-masing, baik atas tanah Perdikan Menoreh maupun atas diri kita sendiri. Cukup! Cukup! Aku akan berbicara. Kalau kau akan berbicara, berbicaralah. Mungkin kau akan melepaskan endapan-endapan yang selama ini terpaksa kau simpan di dalam dadamu. Sekarang lontarkanlah semuanya. Mungkin kau akan mengatakan bahwa Argopati adalah seorang yang tamak, yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang apalagi kemudian kau dapat menilai orang-orang lain, menilai aku, menilai ibuku, dan ibumu itu, dan menilai apapun juga. Berbicaralah, berteriaklah sepuas-puasmu. Pandan Wangi berhenti sejenak, kemudian katanya, Tetapi apa yang sudah terjadi akan tetap seperti yang sudah terjadi itu. Kau akan tetap menjadi anak Roro Wulan, sama seperti aku. Cukup! Cukup! Si Danti berteriak semakin keras, sehingga setiap orang yang berada di ruang tengah menjadi berdebar-debar. Gembala tua yang ada di ruangan itu telah beringsut mendekat. Ia tidak dapat lengah seandainya si Danti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tetapi yang dilihatnya, si Danti itu tiba-tiba menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sejenak bilik itu menjadi sepi, hanya desah nafas mereka sajalah yang terdengar saling berkejaran. Dengan dada yang berdebar-debar, mereka yang berada di luar bilik itu melihat lewat pintu yang masih terbuka apa yang kira-kira akan terjadi. Mereka kemudian menahan nafas ketika tiba-tiba saja mereka melihat Pandan Wangi meloncat maju. Dengan serta-merta ia berjongkok di hadapan kakaknya yang masih menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dengan nada suara yang meninggi, Pandan Wangi berkata sambil mengguncangi lengan si Danti. Kakang, Kakang, dengarlah kata-kataku. Aku datang kepadamu sebagai seorang anak tanah Perdikan ini. Dan lebih daripada itu, aku tidak akan dapat melepaskan diri dari ikatan kekeluargaan kita, Kakang. Apakah kau tidak sempat melihat ke dalam dirimu, ke masa lampau kita, dan ke masa datang yang panjang? Si Danti tidak menjawab, tetapi ia tidak dapat menatap wajah adiknya, sehingga karena itu ia memalingkan wajahnya. Kakang, berbicaralah seperti kau dahulu berbicara kepadaku. Si Danti masih tetap berdiam diri. Kakang, kenapa kau diam saja? Kenapa? Tetapi si Danti masih tetap mematung. Akhirnya bagaimanapun juga, Pandan Wangi tetap seorang gadis yang tidak kuat menahan gelora perasaannya. Seperti bendungan yang tidak tahan lagi menahan arus banjir yang melandanya, Pandan Wangi kemudian menangis sejadi-jadinya. Tanpa malu-malu diletakkannya kepalanya di pangkuan kakaknya yang masih duduk diam seperti patung batu.
Tetapi si Danti tidak mengusirnya. Si Danti tidak lagi berkata. Terasa sesuatu bergetar di dada anak muda yang keras hati itu. Guncangan isak tangis Pandanwangi telah mengguncang jantungnya pula. Kembali keduanya terdiam, tetapi kini yang terdengar adalah isak tangis Pandanwangi yang semakin keras. Air matanya pun menjadi semakin deras mengalir. Tetapi si Danti tidak mengusirnya. Si Danti tidak lagi berteriak-teriak pula. Meskipun hatinya telah mengeras sekeras batu, namun Pandanwangi tetap mempunyai kesan yang lain daripadanya. Meskipun ia berusaha, tetapi ia tidak akan dapat melepaskan dirinya dari kenangan masa kanak-kanaknya. Terbayang di angan-angannya gadis kecil itu menangis memeluknya sambil berkata terputus-putus. Kakak, anak itu nakal, Kakak. Aku dicubitnya, permainanku diambilnya, Kakak. Di saat-saat yang demikian itulah ia berteriak. Siapa yang nakal? Tunggu di sini, aku pilin tangannya. Tetapi apakah yang harus dilakukannya kini? Pandanwangi kini menangis di pangkuannya dalam keadaan yang jauh berbeda dari tangis seorang gadis kecil. Apalagi pikiran si Danti sendiri memang sedang kalut oleh keadaan yang tidak menentu baginya. Si Danti tidak tahu apa yang akan terjadi atas dirinya. Mungkin Ki Argopati kini sudah menyiapkan seorang pengawal untuk memenggal lehernya atau menggantungnya di alun-alun. Sedang kini Pandanwangi sedang membujuknya untuk menghadap ayahnya agar ia dapat mendengar keputusan hukuman itu. Terasa dada si Danti bergetar, hampir saja ia mendorong Pandanwangi dan melemparkannya ke sudut ruangan. Ia membawa sepasang pedang, katanya di dalam hati. Aku dapat mengambilnya dan mempergunakannya. Atau aku dapat menjadikan gadis ini sebagai perisai untuk keluar dari rumah ini. Ketika si Danti hampir saja melakukannya, tiba-tiba tangannya menjadi gemetar. Ia benar-benar tidak dapat berbuat demikian, betapapun ia sendiri sedang dilanda oleh kekalutan hati. Meskipun si Danti mencoba menyingkirkan segala macam pertimbangan, namun ia masih tetap diam tanpa berbuat sesuatu. Sejenak kemudian, ketika tangis Pandanwangi mereda, maka terdengar suaranya kembali. Kakang, apakah kau mendengarkan aku? Si Danti tidak menjawab. Akulah yang minta kepadamu. Kau membujuk aku, Wangi. Kau ingin mengeluarkan aku dari bilik ini dan tidak akan kembali lagi kemari. Kenapa, Kakang? Si Danti akan tinggal namanya saja, sahut si Danti. Aku menyesal bahwa aku tidak terbunuh di peperangan. Itu akan menjadi jauh lebih baik daripada keadaanku sekarang ini. Tidak. Kalau kau terbunuh, maka tidak akan ada kemungkinan lagi bagimu untuk turut serta membangun tanah ini. Sekarang pun tidak. Ada, seperti Paman Argojoyo. Paman telah menyatakan kesediaannya untuk ikut serta membangkitkan tanah ini kembali. Si Danti mengerutkan keningnya. Begitukah dengan Paman Argojoyo? Iya. Si Danti terdiam sejenak, wajahnya menjadi tegang kembali, namun sejenak kemudian ia menarik nafas. Argojoyo adalah adik Argopati, katanya kemudian. Aku bukan apa-apanya. Itu tidak penting, Kakang.
Yang penting kita adalah putra-putra tanah perdikan ini. Pada kitalah terletak tanggung jawab masa depan tanah ini. Tanah yang kini sudah menjadi abu. Hei, kau ingin mengatakan bahwa akulah yang telah membakar tanah ini dan adalah menjadi tanggung jawabku untuk mengembalikannya kembali? Tidak, bukan itu, Kakang. Kita akan melupakan apa yang sudah terjadi. Kita akan melupakannya. Si Danti terdiam sejenak. Ditatapnya wajah adiknya dengan seksama. Dilihatnya wajah itu tidak secerah wajahnya dahulu. Betapa sayunya. Ketika Pandan Wangi kemudian menatapnya dengan mata yang merah karena tangis, si Danti tidak dapat menolaknya lagi. Aku minta kau pergi kepada ayah, Kakang. Si Danti tidak menjawab. Bukankah kau bersedia? Si Danti akhirnya menganggukkan kepalanya. Kalau bukan kau Wangi, aku tidak akan beranjak dari tempat ini. Apapun yang akan terjadi atasku, aku kira aku akan lebih merasa berbahagia kalau aku mati di bilik ini daripada di alun-alun. Aku yang meminta kau pergi, Kakang. Si Danti mengangkat wajahnya. Dipandanginya sudut-sudut bilik ini, seolah-olah ia tidak akan dapat melihatnya lagi. Di sini, aku tinggal di masa kecil itu. Di bilik ini pula aku tidur. Kadang-kadang sendiri, kadang-kadang bersama Paman Argojoyo. Si Danti terdiam sejenak. Aku merasa bersyukur bahwa aku masih sempat melihat untuk yang terakhir kalinya sebelum aku mati. Kau tidak akan mati, Kakang. Marilah Pandan Wangi, berkata si Danti. Aku sudah muak melihat wajah-wajah di luar bilik ini. Kau lupa menutup pintu. Pandan Wangi berpaling. Ia melihat beberapa orang yang duduk di ruang dalam agak jauh dari pintu bilik itu. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Maksudku, mereka adalah orang-orang yang memuakkan. Mereka adalah penjilat-penjilat yang tidak tahu diri. Pandan Wangi tidak menjawab. Ia takut kalau suasana itu akan rusak karenanya. Karena itu, maka ia hanya sekedar menganggukkan kepalanya saja. Pandan Wangi kemudian berdiri ketika air matanya sudah menjadi agak kering. Si Danti pun berdiri pula dan berjalan mengikuti Pandan Wangi. Sekali-sekali matanya masih juga tertarik pada sepasang pedang di lambung adiknya. Tetapi ia tidak berbuat apa-apa. Ketika ia melintasi ruang tengah, anak muda itu sama sekali tidak mengacukan siapa saja yang duduk di atas tikar pandan itu. Ia hanya sekilas melihat sebuah tombak pendek yang mencuat di antara mereka. Maka sadarlah ia bahwa orang-orang yang duduk itu pasti para pengawal yang sedang menjaganya. Sedang di antara mereka adalah gembala tua yang dikenalnya bernama Kiai Gringsing. Seperti Argojoyo, maka ketika kakinya melangkah memasuki ruangan bilik Ki Argopati, hatinya menjadi berdebar-debar. Tetapi ia merasa heran bahwa di dalam bilik itu sama sekali tidak terdapat para pengawal yang berjaga-jaga. Ki Argopati yang melihat kedatangannya pun segera bangkit dan duduk di pembaringannya. Dengan nada yang dalam ia berkata, "Kemarilah si Danti." Si Danti tidak menjawab, tetapi yang pertama-tama dilihatnya adalah tombak pendek yang bersandar di dinding di atas pembaringan Ki Argopati. Tetapi segera ia menggeser tatapan matanya kepada Ki Argopati.
yang duduk dengan nafas yang masih belum teratur benar karena luka-lukanya. "Duduklah dulu, Sidanti." Orang tua itu mempersilahkan Sidanti duduk di atas dingklik kayu di dekat pembaringannya. Tetapi Sidanti tidak segera duduk. Ia berdiri saja di tempatnya. Meskipun demikian ia masih juga merasa heran. Bilik tempat Ki Argopati berbaring itu sama sekali tidak seperti yang dibayangkannya. Tidak ada seorang pengawal pun yang ada di dalam. Ki Argopati yang sakit itu tidak juga diapit-apit oleh 2 orang pengawal pilihan. Kemudian di setiap sudut dan di sisi pintu tidak juga ada ujung-ujung senjata yang merunduk ke arahnya. "Duduklah," Ki Argopati mengulangi, tetapi Sidanti masih tetap berdiam diri. Pandan Wangilah yang kemudian membimbingnya dan meletakkannya di atas dingklik itu. Seperti anak-anak yang dibimbing ibunya, Sidanti tidak melawan. Ia melangkah dengan berat dan kemudian duduk di atas dingklik kayu itu dengan kepala tunduk. "Sudah lama aku ingin berbicara dengan kau, Sidanti," berkata Ki Argopati. "Tetapi lukaku agaknya masih belum mengizinkan. Hari ini aku merasa agak ringan, sehingga aku segera memanggil kau dan pamanmu berganti-ganti." Sidanti tidak menjawab. Kepalanya masih saja menunduk. "Apakah adikmu sudah mengatakan sesuatu kepadamu?" Sidanti mengangkat wajahnya sejenak, kemudian dipalingkannya kepalanya kepada Pandan Wangi. Tetapi kepalanya itu pun kemudian menunduk lagi, tanpa menjawab apapun juga. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.